Selamat siang, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, tadi miringnya harusnya jalannya lurus ya yang itu. Nah, hari ini saya berada di lab robotika. Di belakang saya di sini adalah modul pembelajaran praktek untuk robot industri. Nah, ini menggunakan robot ABB IRB 120. Apa yang unik dari modul pembelajaran ini? Yang unik adalah robot itu bisa berganti N-efektor. Ya, jadi ini ada 3 N-efektor. Ini N-efektor yang pertama itu adalah gripper, ya, yang bisa membuka menutup. Jadi ini nanti ada flame-nya, gitu ya, ada flame-nya yang digunakan sebagai konektor untuk robot, ya, yang ada di ujungnya. Ini flame-nya, ini akan bergabung ke sini, seperti itu, ya. Nanti ini akan bergabung di sini. Nah, robot jika membutuhkan gripper, maka dia bisa mengganti gripper. Kemudian ada N-efektor yang lain. Ini menggunakan vakum dan juga ada pena yang ada di sini. Maka saat robot membutuhkan ini, dia akan menggantinya. Ya, tentunya di sini ada lokasi gripper ditempatkan. Maka robot harus kita program untuk mengganti gripper terlebih dahulu sebelum berproses menggunakan vakum atau menggunakan pena. Ya. Dan yang ketiga, di sini N-efektor yang satunya adalah screwdriver atau obeng, ya. Di sini berfungsi misalnya untuk mengecangi mur atau baut, gitu ya. Nah, jadi ini ada hal yang unik di sini. Ini akan kita coba secara simulasi menggunakan software Cosimir, begitu ya. Jadi nanti hari ini kita akan membuat program dan simulasi untuk material handling, gitu ya, untuk benda kerja yang berbeda, sehingga kita membutuhkan 2 gripper atau 2 N-efektor yang berbeda. Jadi nanti kita membuat program dan simulasi supaya robot bisa berganti gripper saat akan menghandling benda yang berbeda. Oke, bagaimana caranya? Mari kita belajar bersama. Oke, mari kita buka softwarenya. Nah, ini kita tutup saja. Terus kemudian kita masuk ke Project Wizard. Kita gunakan ini tool changer. Ya, jadi kita akan ini yang ke 7 sepertinya. Oke, kita pilih RVM1 finish. Oke ya. Nah, ini kita robot ini kan sudah ada grippernya. Nah, kita nanti akan menggunakan robot yang belum ada grippernya. Ini kita setting. Kita nanti menggunakan 2 robot. Di kata setting floor-nya ini adalah 2000. Oke, terus kemudian robot ini kita mundurkan. Ya, robot ini kita mundurkan. Ke sana. Nah, terus kemudian kita memasukkan robot lagi yang belum ada grippernya. Ya, kita pakai RVM1, kita add. Ya. Terus kemudian robot ini kita majukan. Ya, 500 ini ya. Oke. Nah, kita sekarang punya 2 robot. Satu robot RVM1, satunya RVM11. Oke, sekarang kita memasukkan, karena kita akan menggunakan tool changer atau penggantian tools N-efektornya, maka kita menggunakan namanya gripper exchange system. Ini kita add. Ya, maka dia akan nempel di sini. Tetapi belum ada koneksi, nanti kita buat koneksi. Nah, kita nanti mempunyai 2 benda kerja, ya, satu benda kerja berbentuk plat, satu berbenda kerja berbentuk
silinder ya. Kita masukkan, untuk platnya kita pakai box. Terus kemudian untuk ini pakai silinder yang satunya. Nah, kemudian kita nanti akan kita objeknya yang box di sini, yang ini saya ganti namanya plat atau plate gitu ya. Nah, ini kita posisikan. Ya, 700. Ini 700 saja ya. Oke, terus kemudian kita ganti tebalnya. Tebalnya kita buat hanya 10 cm. 10 mili, sorry ya, 10 mili. Terus kemudian visualisasinya kita ganti warna biru muda. Oke. Terus kemudian ini harus kita beri grip point. Nah, kita atur grip pointnya supaya di tengah-tengah. Ini Z-nya kita kasih X-nya 50, Y-nya 50. Oke, ini sudah grip point. Terus kemudian yang silinder juga sama. Yang silinder ini kita geser. Oke, terus kemudian ini masuk ke 750 gitu ya, supaya pas di tengah-tengah. Terus ini 250. Oke, terus kemudian diameternya kita ganti. Ya, diameternya kita ganti 25. Terus tingginya kita ganti 50. Oke, visualisasinya kita buat sama. Mungkin jelek kalau dibuat sama ya. Kita buat sini supaya kelihatan. Oke, berarti ada dua benda kerja yang ada di situ. Nah, kita akan memasukkan juga satu benda kerja yang lain. Memasukkan benda kerja silinder lagi. New. Ini untuk primitif, kita masukkan silinder lagi. Kita add. Ya, nanti akan dipindahkan untuk robot yang satu. Ya, robot yang satu berarti di sini ada silinder satu. Ini kita properties, posisinya kita buat oke. Di sini. Terus kemudian kita atur diameternya 25 sama. Terus tingginya adalah 50. Oke, kita buat benda kerjanya, visualisasinya adalah warna yang sama yang ada di sini, ya. Oke. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita kan nanti akan memindahkan dua benda ini, ya, ke lokasi yang ada di sana. Maka kita memasukkan gripper, ya. Kita menggunakan dua gripper nanti. Gripper yang pertama adalah menggunakan parallel gripper yang simple. Ini kita add. Gripper yang kedua menggunakan vacuum gripper yang double. Ini kita add. Oke, close. Nah, kemudian kita posisikan grippernya di sini untuk nantinya mengganti. Ya, ini di sini 200.
Oke, kemudian kita putar. Sorry, kita putarnya yang ini. Oke, terus kemudian ininya kita naikkan 120. Ya, asumsi di situ ada tempatnya. Nah, sekarang nggak ada, itu ya, itu di 400. Terus kemudian kita posisikan yang vakum. Ya, di sini di 500. Oke, terus kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita membuat koneksi input output ya. Input output di sini dengan robot. Ya, karena grippernya kan harus dipasang dengan menggunakan gripper exchange system ya. Gripper change sistem yang ada gini, maka ini harus kita hubungkan ke outputnya robot. Ya, maka ini kita hubungkan ke sini. Ini kita rename. Ini adalah attach. Oke. Terus kemudian untuk grippernya kita beri grip point. Kita dari base, new grip point. Oke, terus kemudian untuk vakumnya juga kita beri grip point. Oke ya. Nah, ini terus kemudian grip point yang ketiga ini untuk vakum. Ini saya naikkan. Mungkin saya kasih 50 gitu ya. Oke, ini sudah bisa. Sudah ada grip point-nya. Nah, sekarang yang grippernya, untuk gripper 1 ini kita harus koneksikan juga ke robotnya. Ya, masuk ke bit 1, gripper 1. Ini masuk ke ya, ini kita kasih rename gripper on. Close gitu ya. Gripper close. Terus kemudian yang vakumnya juga sama. Yang vakumnya di sini, untuk vakumnya grabs di sini harus kita koneksikan ke sini. Ini kita kasih rename, ini adalah vakum on. Oke. Nah, ini sudah ada koneksi, kemudian yang untuk flange-nya juga sudah ada koneksi. Terus kemudian benda kerjanya tadi yang belum silindernya. Silinder ini harus diberi grip point. Oke. Kemudian grip point-nya ini kita kasih posisinya ini 25. Oke, terus kemudian silinder yang satunya juga diberi grip point. Ya, terus kemudian lokasinya untuk center grip point-nya ini di 25. Tadi yang plate sudah diberi grip point, jadi sudah ada grip point-nya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan, ini robot tidak kita komunikasikan ya. Kita sebenarnya bisa mengkomunikasikan. Nah, ini adalah kita akan mempunyai dua posisi dan program ya, satu untuk robot satu untuk robot 2 ya. Ini kita untuk robot 2 kita harus memasukkan posisi dan programnya. Maka kita menggunakan ini control selection, kita pilih RVM1 yang satu, baru kita new ya, pakai move master. Oke, ini adalah programnya untuk robot RVM11, Anda lihat di situ. Terus kemudian new
adalah pakai MRL Position List. Oke, jadi sekarang kita mempunyai dua program, dua posisi, dua program. Nah, nanti untuk menjalankan robot 1 kita tinggal klik di sini robot 1. Kalau robot yang kedua RVM11 pakai yang ini. Ya. Nah, sekarang kita mau yang pertama dulu, yang robot RVM11 ya. Kita dari extras stitch in ya. Kita gerakkan robotnya. Mungkin ini sudah langsung di current position list. Ini adalah posisi amannya. Terus kemudian kita coba gerakkan. Ya, terus kita gerakkan. Terus ini kita percepat supaya ya. Terus kemudian kita pakai XYZ. Ya, kita pas ya XYZ. Kita kencengin. Ya, kita paskan. Nanti kan kita sudah punya koordinatnya. Ya. Nah, ini current position to position list. Ya, nanti kita sesuaikan untuk koordinatnya. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya mudah? Jadi kita cek untuk silindernya, kita silinder ini posisinya ada di mana? Ya. X-nya 200, Y-nya minus 300. Ya, maka ini nanti akan kita gunakan sebagai data. Ya. X-nya 200, berarti di sini kita ganti properties di sini 200. Ini adalah minus 300. Oke, Z-nya kita kasih katakanlah pas di situ itu adalah 40. Nah, ini masuk ke 90. Ini masuk ke, bentar, ini kalau saya ya, bentar. Oke, kita lihat sudah pas posisinya. Nah, ini terus kemudian kalau sudah kita naikkan pakai teach in, kita naikkan sumbu Z. Nah, ini current position to position list, ini ada posisi di atas. Terus kemudian kita turun dulu. Terus kemudian kita akan pindahkan ke seberang yang ada di sana. Ini insert position aja, posisi 4. Terus yang kita ganti adalah propertiesnya di sini adalah minus 200. Ya, minus 200. Oke, maka kita sudah punya posisi di sana. Ya, tinggal kita naikkan aja Z-nya. Ya, kita punya Z, kita naikkan. Ya, ini kita add. Nah, sekarang kita sudah punya posisi aman. Ya, ini terus posisi 2, posisi 3 di atasnya, posisi 5 di atas, posisi 4 di bawah. Ya, kita sudah punya yang robot yang pertama posisinya. Nah, sekarang kita yang agak lebih panjang jalannya itu adalah proses untuk robot kedua. Ini saya kecilin dulu.
karena kita harus membuat posisi untuk mengambil gripper. Ya, membuat posisi untuk mengambil gripper. Nah, ini harus kita ganti ke posisi RVM11. Sehingga kalau kita gerakkan pakai extras this in, Anda lihat di sini jog operation untuk RVM11. Jadi kalau saya gerakkan di sini joinnya pakai join, ini adalah kira-kira seperti ini. Terus kemudian ini adalah, ya kita buat dulu XYZ, kita turunkan, Y-nya kita geser mundur, ini kita lihat. Oh, ini ternyata ini masih kurang. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kemudian Z-nya kita turunkan. Nah, ini current position list. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan koordinat kita. Kita kan punya koordinat objek untuk silindernya. Untuk di sini untuk grippernya. Ini ada di mana? Properties. Ini X-nya 300, 400, tingginya 120. Oke. Maka itu yang kita sesuaikan. Maka di sini kita ganti properties. Tadi berapa tadi? Lupa saya. (300, 400, 120) ya. 300 properties, ini adalah 300, ini adalah 400, ini adalah 120. Nah, ini masuknya ke 90. Oke. Nah, kalau double klik harusnya sudah pas di sini. Ya, ini untuk yang posisi 1. Untuk posisi 2 saya insert, saya cek dulu yang vakumnya, ini posisinya di mana? Posisinya di 300-500. Ya, 300-500. Maka di sini saya insert position. Ini 300 properties, ini adalah 500. Double klik, ini sudah pas di sini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita harus punya posisi di atasnya. Kita pakai ini Z. Oke. Ini adalah posisi di atasnya gripper, current position. Terus kemudian yang di sini juga kita naikkan. Ini current position. Oke, kita punya posisi 1 dan posisi 4. Kita punya posisi 2 dan posisi 3. Oke, nah sekarang kita mau membuat program sederhana dulu untuk mencekam gripper yang ada di sini. Ini saya close. Oke, ini saya buat program sederhana aja, N gitu aja. Terus kemudian yang ini 10. Ini adalah move ke 4 ya. Terus kemudian 20 move ke 1. 30 ini adalah OB plus 0 tadi untuk supaya dia lengket di flange-nya. 40 move ke 4 ya. Oke, terus 50 ED. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk mencari. Nah, kita compile. Ini kita beri nama. Kita tadi pakai tool changer.
tool changer yang berapa tadi? Yang 7 ya. Ini tanggal berapa ini? Tanggal berapa? 28 jam 10.59. Ya. Ini copy, ya, saya punya yang copy karena saya sudah punya yang tool changer 7, ya ini saya perlu yang copy. Save. Oke. Nah, sekarang kita mau mencari posisi untuk mengambil ini silinder ini diletakkan di sebelah kanan ya yang ada di sana. Oke, mas sekarang kita jalankan. Oke. Nah, ini tadi kita belum compile juga yang di sini sehingga dia tidak tercapai. Oke, sekarang kita gerakkan untuk teach in-nya menggunakan execute. Ini control selection-nya kita menggunakan yang RPM1. Nah, ini dibuat di sini supaya lebih sini. Oke ya. Nah, sekarang kita gerakkan pakai extras. Ya, kita taruh aja sini. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan koordinatnya. Oke, kita sesuaikan koordinatnya. Ya. Berarti sekarang kita cari silinder yang ini. Ini posisinya ada di mana? X-nya 250, 750. 250 sama 750. Maka ini kita kasih 250, 750. Ya, terus kemudian Z-nya kita sesuai ini 140 sepertinya. Oke. Ini saya hilangkan. Nah, sudah pas di sini. Ya, terus saya akan naik ke sumbu Z. Saya extras this in. Saya naik sumbu Z. Set gitu ya. Ini current position to position list. Ya, terus saya posisi 5 tadi saya insert posisi. Nah, di sini saya kasih properties ini minus 250. Yang lainnya sama. Terus yang 6 ini juga saya insert. Ini jadi properties minus 250. Oke ya. Nah, sekarang yang benda kerja yang di sini sudah selesai nih. Ini ambil kemudian naik di sana dan di atasnya. Oke ya. Nah, sekarang kita akan mencari posisi untuk yang vakum. Maka ini kita edit, kita reset voxel. Ya. Posisinya sekarang kita sudah punya tadi ya, kita sudah punya di sini 2 sama 3 ya. Berarti ini 3, ini adalah 2, ini adalah 3. Oke. Saya compile and link. Ini tadi juga sudah saya compile and link. Oke. Nah, saya
akan mencari posisi untuk pengambilan plat, ya. Maka kita jalankan. Oke ya. Nah, sekarang kita gerakkan yang ada di sini. Ini pakai join. Saya gerakkan ke sana. Oh, sorry, salah. Ini terlalu kencang. Nah, ini saya turunkan pakai Z. Ini kurang kencang. Ya. Ya, pas tengah di sini kurang, tinggal kurang turun. Oke, ini adalah posisi 9. Terus kita naikkan Z. Ini saya properties, saya 9-nya ini saya buat katakanlah 150. Terus kemudian ini 750. Ini 110. Ya. Nah, sekarang kita naikkan Z-nya. Ini current position. Terus saya punya posisi 9 tadi. Nah, saya insert position. Ini tinggal saya ganti properties. Saya ganti di sini menjadi minus. Oke. Terus yang 10 properties. Ini saya insert dulu. Insert properties, ini minus 150. Oke. Ya. Sekarang saya punya posisinya. Kita lihat, ini adalah posisi 9, ini adalah posisi 10, ini adalah posisi 11, ini adalah posisi 12. Tadi 8 di sini, 7, ya 8, ya 6, sama 5, ya. Oke. Sekarang saya edit reset box cell. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya posisi di sana. Sekarang kita membuat program, ya. Posisinya sudah punya semua. Maka kita membuat program sekarang. Nah, programnya ada 2, yang di robot 1. Ini saya ya. Nah, sekarang kita cek dulu buat program move. Ini program, ini posisi robot RVM 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, berarti move ke posisi 1. Ini posisi aman. 20 itu move ke posisi 3. 30 itu move ke posisi 2. 40 itu grippernya menutup, ya.
50 itu move ke posisi 3 sambil grippernya menutup. 60 itu move ke posisi 4. Ini posisi 5, grippernya menutup. 70 itu move ke posisi 4, grippernya menutup. Ya, 80 itu grippernya open. 90 itu move ke posisi 5. 100 move ke posisi 1. Ya, programnya selesai. Ya. Compile and link. Nah, sekarang yang program ini saya mau memindahkan, pertama adalah memindahkan yang plat dulu, maka saya move ke posisi 3. Berarti saya belum punya posisi aman, belum punya. Ya, langsung aja move ke 3, terus kemudian setelah itu ke posisi 2. Terus grippernya menutup, kemudian ke move ke posisi 3. Terus kemudian saya harus mengambil plat. Platnya saya ambil tadi di posisi ini ya, 9. Tadi tidak kita kasih keterangan sehingga agak membingungkan. Tadi 5 di mana? Ini 5 sini, 6 di sini, 7 di sini, 8 di sini. Oke, 9 berarti ya. 9, 10, 11, 12. Ya. 10, 11, 9. 10. Oke ya, berarti ini 50 itu move ke posisi, ini ambil plat ya. Ini mungkin saya kasih keterangan supaya di sini mudah. Ambil plate ya, ambil dan taruh plate. Move 3, 2, 3. Kemudian tadi 10, kemudian 60 itu adalah move 9. Berarti terus 70 ini saya harus memindahkan, berarti pakai OB. Tadi komunikasinya kita cek. Yang vakum ini kemana larinya? Ke bit vakum on itu ke bit 012, ke bit 2 ya. OB plus 2. Oke. Terus kemudian 80 itu move ke posisi 10. Terus 90, 11. Ya, move ke posisi 12. 100 move ke posisi 11. 110, kemudian OB minus 2 ya. Terus kemudian 120 saya menuju ke posisi 12. Terus saya menuju ke posisi untuk ambil itu posisi 10. Terus 140 saya menuju ke posisi 3. 150 saya menuju ke posisi 2 untuk meletakkan. 160 saya menuju OB
minus 0. Ya, 170 berarti move ke posisi 3 lagi. 180 gantian sekarang ini ambil dan taruh silinder. Oke, 190 berarti move ke posisi 2 ya. 2 tadi sudah, 1 ya. 1 dan 3. 1 dan 4. Oke ya. Berarti move ke posisi 4. Terus kemudian 200 move ke posisi 1. 210 ini OB plus 0. Terus 220 itu move ke posisi 4. Terus kemudian di atasnya silinder tadi 5, 6 ya. Berarti sekarang 230 move ke posisi 6, 240 itu move ke posisi 5 ya, 5. Oke. Terus 250 itu OB plus 1 ya. OB plus 1, 260 itu move ke posisi 6, 270 7 itu apa? 7, 8. Oke, berarti move ke posisi 8, 280 move ke posisi 7, 290 OB minus 1, 300 berarti move ke posisi 8, 310 move ke posisi 6, 320 itu adalah move ke posisi 4, 330 move ke posisi 1, terus kemudian 340 itu adalah OB minus 0, 350 berarti move ke posisi 4. Ya, ini 360. Oke, kita coba. Ini kita compile and link. Ada error enggak? No error. Kita compile and link. No error. Kita edit reset voxel. Oke, kemudian kita jalankan. Ya. Oke. Nah, selesai. Ya, hanya saja tadi posisi ini miring karena kita gerakannya ke arah sana tidak lurus gitu ya. Sehingga posisi benda kerjanya yang plat miring. Tapi ini sudah berfungsi. Coba kita edit reset voxel. Oke ya. Nah, jadi bagaimana sistemnya berfungsi? Anda lihat robot sana ngambil, naruh, robot sini mengganti untuk ini saya besarkan saja di sini. Ya, supaya lebih terlihat. Ya. Kita jalankan. Nah, tadi miringnya harusnya jalannya lurus ya yang itu.
Oke, begitu bagaimana kita dengan menggunakan tool changer atau tool exchange system kita bisa mengganti gripper sehingga sistem kita menjadi lebih efisien. Demikian, selamat belajar.